tes. Cek. Udah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Haleluya, kita bisa kembali lagi hadir bertemu dengan saudara kita seiman di gereja Tuhan yang kudus pada pagi hari ini. Biarlah kita berdoa dalam hati kita berdoa kepala kita. Kita undang Tuhan Yesus saat ini. Kita undang Tuhan Yesus hadir dalam hati kita, mensucikan, menguduskan hati kita, pikiran kita, sehingga kita layak bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita layak berada di hadapan altar Tuhan yang kudus. Berdoa Tuhan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan mensucikan, menguduskan hati kita, sehingga apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, puji-pujian, doa, ucapan syukur, firman Tuhan yang kita dengar akan sampai kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita doakan Tuhan akan jawab pada waktunya. Kita undang Tuhan Yesus. Kita berdoa dalam hati kita. Bersama-sama kita berdoa. Kita mengundang Tuhan Yesus ada saat ini. Tuhan Yesus ada di gereja kita. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, pikiran kita. Berdoa bersama-sama jemaat Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah hanya Yesus yang patut kita sembah, kita tinggikan, kita terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kepada Engkau Bapa. Engkau dalam saat ini Tuhan bersama dengan Bapa Surga Tuhan. Dan mereka surga Yesus masuk dalam gereja kami saat ini. Memberkati dalam pikiran hati kami Yesus. Sucikan teruskan hati kami, layanan kami Bapa. Kami selalu berdoa Tuhan. Mengaruh baik, sangat baik. Kita syukur Tuhan Yesus. Kita akan bebas seperti itu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Melalui pujian yang pertama ini kita akan mulai pada kita Saudara Raya Gereja GKI Nadul Madiun pada Minggu tanggal 2 Januari 2022. Kami berharap Bapak Ibu dimanapun saja berada bisa mengikuti acara ini dari awal pertengahan pada akhirnya. Dan bila berkat firman Tuhan tertanam di dalam kehidupan kita dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita di lepas hari. Selamat beribadah, selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Amin. Terjadi di sini.
Kita akan berdoa untuk mengawali berikan kita pada pagi hari ini. Saya minta Bapak Sugeng menaikkan doa pembukaan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terbukti kami pada pagi hari ini kepada seluruh sidang jemaat-Mu sudah bisa beribadah bersama-sama di awal tahun 2002 ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan tolonglah, sertailah dan pimpinlah di dalam ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah ya Tuhan, yang mungkin tidak bisa hadir tempat ini, Tuhan berkati mereka juga, dimanapun mereka berada. Yang saat ini sedang berpergian keluar kota, Tuhan berkati mereka sampai tujuan dalam keadaan selamat. Tuhan Yesus, kami serahkan tetangga kanan kiri muka belakang kami, berkati mereka juga sama seperti kami. Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu para pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan, berkati dengan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal pertengahan pada akhirnya. Semuanya yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Ada sukacita hari ini. Amin. Bersama Tuhan Yesus selalu ada sukacita. Tidak ada kesedihan meskipun kadang kala kita sedih dengan berbagai pencobaan, dengan berbagai permasalahan hidup kita. Tetap bersandar pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Mungkin dokter berkata, kalau kita sakit kita ke dokter. Kadang-kala dokter katakan ada yang ngomong ketika kita sakit kanker ya, udah stadium segini. Hidupnya hidup Bapak Ibu kurang segini. Dokter bukan Tuhan. Tuhan yang menentukan hidup kita, nyawa kita. Semuanya bisa sembuh bersama Tuhan Yesus. Sakit penyakit separah apapun bersama Tuhan, jika kita percaya bersama Tuhan Yesus pasti sembuh. Dalam firman Tuhan dikatakan kita punya iman sebiji sawi saja, kita bisa memindahkan gunung lalu kita bisa pindahkan. Kalau kita punya iman sebiji sesawi saja, bersama Tuhan Yesus tidak ada kata mustahil, karena Tuhan Yesus itu luar biasa dalam hidup kita. Ingat, selalu hormat dan patuh taat pada Tuhan Yesus. Kita akan bersukacita bersama dengan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
kita apa Bapak Ibu? Maut. Betul. Hanya maut yang bisa memisahkan kita dengan saudara kita, dengan sahabat kita. Dan kalau dengan Tuhan kita tidak akan dipisahkan maut. Kita malah akan datang di hadapan Tuhan. Tapi kita dipisahkan oleh suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita hanya dengan maut. Kita percaya pada Tuhan bahwa apa yang kita alami saat ini, apa yang kita alami saat ini bersama Tuhan tidak ada yang kita pisahin. Ada berkat tersendiri di awal tahun baru ini, mungkin Bapak Ibu ada bisa share cerita ke depan sehingga kita semakin diberkati, atau flashback ke belakang tahun 2021 flashback. Ada berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu Saudara, kami dipersilakan sehingga kita semakin kuat, semakin diberkati di tahun 2022. Saya sering ngomong 2002, maksudnya 22. Meski di monggo. Salam. Terima kasih waktu yang diberikan kami. Tapi saya tidak bersaksi. Kami akan cerita. Pada hari Jumat kemarin, saya pulang dari gereja. Itu saya masuk di rumah itu, kepala saya itu rasanya geyer-geyer. Saya melihat rumah saya itu sepertinya itu jungkir balik. Jadi saya untuk mata tidak berani saya melihat. Terus saya dikeroi, disekor dengan air panas. Saya dibuatkan air gula itu, disuruh minum. Kaki saya disekor, terus saya disekor dengan anak saya. Terus yang kedua, saya pulang dari tempat nyata. Saya pulang dari Pak Bambang, di rumah ya seperti itu. Terus diboroi di Weniku, terus saya paginya suntik. Terus sekarang saya ini kalau hari Jumat itu beli antiku. Oh ya enggak, aku ini mabuk ya. Itu naik mobil muter-muter, terus saya minum itu. Minggu saya ya beli lagi supaya saya tidak mabuk. Saya khawatir lagi itu ngantar Ibu Hajani di tempatnya. Wah, saya berpikir, wah aku boleh mabuk ini. Kok pertemukan ke kopi ini, ngurung neng sobrak, kok berputar-putar. Kepala saya kalau mabuk bagaimana ya? Saya berdoa terus pada Tuhan. Tuhan, saya supaya tidak mabuk, tidak kambuh, saya kami serahkan Tuhan juga. Karena hanya Tuhan yang mampu segala-galanya. Ternyata saya tiba di rumah tidak mabuk, tidak merasa apa-apa. Kami mengucap syukur dan terima kasih punya Tuhan yang istimewa, yang bijaksana, yang kami andalkan hanya Tuhan Yesus. Umur saya ini sudah 75, tapi ini tambah 1 tahun 2022 ini jadi 76. Meskipun umur saya sudah 76, tapi Tuhan masih memberi semangat, memberi kuat, memberi sehat. Kami mengucap syukur dan terima kasih hanya Tuhan yang mampu segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami akan memuji Tuhan. Melayani Tuhan dalam hidup ini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Siapkan hatimu saja sama dalam rencana. Siapkan hatimu kawan untuk melayaninya. Hari ini, besok, atau nanti, kapanpun dia memanggil,
siapkan dirimu sekalipun bukan menjadi yang terpilih di mata Bapa di surga. Tak seperti apa yang di mata dunia. Berikan hidupmu saja, kapanpun dia siap melayaninya. Di hidupku ada sahabat yang setia, yang nantiasa berjalan sertaku. Masa kelak dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Udah cemas jalan yang mulai turun, lewat lengkap tak gunung yang berjauh. Tak Tuhan berjalan lagi sampaiku, menuntunku ke negeri yang kekal. Oh kasihnya besar di hati ada taranya, dengan dia rela mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu pimpinku selalu. Saat yang terindah Kau hadir di hatiku, Tuhan. Kau ubah hidupku, semua menjadi baru. Ini ku sadari, sungguh besar kasih-Mu. Dalam hidupku ini Kau selalu bersamaku. Hari demi hari semakin ku rasakan kudusnya, tulusnya kasih-Mu yang Kau berikan padaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sisa hidupku ini hanya melayani-Mu Tuhan. Sisa hidupku ini hanya melayani-Mu Tuhan. Terima kasih. 4 lagu 1 irama pelok. Adalah pujian disampaikan Mas Kidi. Jadi puji-pujian hatinya Tuhan Yesus. Kalau semuanya tahun 2022 ini tambah umurnya ya, nggak tahu saya. Bulan apakah Bapak Ibu jemaat semuanya saat ini bulan apa mereka ulang tahun? Saya ucapkan selamat ulang tahun. Pasti semuanya pasti berulang tahun. Dikurangi malah umurnya, bukan bertambah, dikurangi untuk mempercepat kita menghadap Tuhan. Ya, kita tetap berkarya bersama Tuhan Yesus. Kami akan mempersembahkan sebuah lagu bersama keluarga. Sebuah lagu saja, nggak banyak-banyak. Nanti bosan.
hadiratmu kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa, penuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Bu Sugeng. Indah memandang wajah Tuhan. Mungkin saya bisa sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang memiliki talenta sesuatu ya, belum nyanyi, main musik atau apapun itu, jangan sungkan-sungkan langsung hubungi kami, saya atau yang Bapak Ibu kenal. Saya mau pelayanan. Melayani Tuhan itu tidak hanya orang muda, tapi orang tua pun juga bisa melayani. Mungkin tidak di hari Sabat ini atau di pas waktu ibadah doa atau pas pendalaman Alkitab PA atau di hari-hari event ibadah, kita bisa ke situ, kita bisa melayani. Saya mau melayani di BL, bilang sama kami yang kenal ada, Mbak, saya mau melayani Mbak, minta tolong ya, nanti kami bisa melobi, bukan mengajari, tapi kasih tahu apa yang harus persiapkan. Jadi nggak usah sungkan, anak-anak muda. Mungkin hari ini banyak yang tidak datang karena masih edisi
liburan, Jumat, Sabtu, Minggu libur, semuanya mungkin masih menginap di mana nggak tahu. Tapi saya percaya bukan hanya orang muda saja, saya di sini juga bukan muda, saya sudah tua, tapi lebih tua siapa ya? Oh, segini lebih tua, saya masih di bawahnya. Saya juga dulu melayani mulai dari SMP, saya SMP. Pertama saya menolak, nggak mau bu, misi ya, nggak mau, saya nggak bisa. Jangan katakan nggak bisa. Nggak bisa itu karena nggak belajar, ya. Jangan katakan nggak bisa. Saya mampu dan saya pengen melayani Tuhan. Itu saja. Artinya saya seperti saat ini, meskipun hanya WL, tapi nggak bisa main cello. Dulu bisa main bass gitar, tapi karena kurang diasah seperti pisau, akhirnya tenggelamlah talenta itu dan yang bisa menyanyi. Saya percaya Bapak Ibu semua punya talenta yang belum kita keluarkan. Bilang sama Bapak Ibu misalnya di sini, saya mau melayani dimanapun nanti kita akan tempatkan. Jadi bukan hanya kita saja. Kemarin itu kami cari WA-nya siapa ya buat hari Minggu. Sudahlah, yang pengen kemarin aja lah. Kita akan melayani. Oke, siap. Pokoknya apapun yang terjadi, ketika kita ditunjuk untuk melayani Tuhan, pas pertemuan ibadah kita, tugasmu ini, kadang Pak Gembala itu kurang, nggak ada jadwal yang jadwal. Kamu besok WA ya, besok main musik, siap. Jangan katakan nggak bisa, saya kurang, belum mampu, saya ini. Jangan menolak berkat Tuhan. Karena apapun yang kita terima saat itu semua berkat Tuhan luar biasa. Karena berkat Tuhan itu mulai dalam apapun juga itu. Percaya Bapak Ibu ya, semuanya mau melayani Tuhan? Amin. Dimanapun kita berada, kita melayani Tuhan. Kita bisa bersaksi pun juga melayani Tuhan. Melalui puji-pujian atau apapun melayani. Bagi di WL. Oh ya nanti. Oke Pak. Di pas pertemuan Sudah tua Pak, yang oh muda sudah. banyak. Nah, jangan katakan sudah tua Mbak. Siapa Mas Anang juga bisa. Pak Ali juga bisa ya Pak Ali ya. Pak Siti bisa. Pak Siti dulu. Bukan, jangan mau nggak bisa Mbak, nggak bisa. Katakan jangan nggak bisa. Kalau nggak mau belajar berarti itu nggak bisa. Kita harus belajar terus bersama Tuhan. Tidak ada kata tidak bisa. Pasti bisa bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan akan semakin hari semakin menguatkan hati kita. Tahun 2022 kita semakin setia, semakin kuat dan semakin maju melayani menyembah Tuhan Raja dan Raja kita.
Tuhanku terlebih besar, Yesusku terlebih besar. Engkau tidak pernah terlambat, tidak pernah terlambat janjimu ya Tuhan untuk menolong kami. Karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan besarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Dan biarlah mulut-Mu yang berbicara kepada seluruh sidang jemaat-Mu, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami mengerti maksud dan rencana Tuhan. Di awal tahun 2002 ini, Engkau akan memberikan kepada kami semangat yang luar biasa untuk senantiasa melekat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, untuk senantiasa ada di dalam Tuhan. Ada semangat yang baru, ada motivasi yang baik bersama dengan Tuhan. Kami datang ibadah untuk menemui Tuhan. Kami datang ibadah untuk mencari Engkau, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Yang percaya katakan amin. Dan berhasil duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Pertama kami ucapkan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya Gereja GKI Adil Mayu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya sehat. Amin. Diberkati Tuhan. Amin. Selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dalam bidang apapun, usaha apapun, pekerjaan apapun, Tuhan akan berkati luar biasa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini Bapak Ibu Gembala tidak bersama dengan kami karena sedang pulang kampung weekend ya, biasa ya. Jadi di rumah di Puncel Pati sana ya, di daerah Puncel ya, di Benteng Portugis, daerah Pati Utara, dekat laut. Jadi beliau berlibur akhir tahun ya. Dan doakan supaya acara di sana berjalan dengan lancar bersama keluarga dan pulang ke Madiun dalam keadaan selamat. Amin. Puji Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini, walaupun kami pada hari ini banyak yang tidak hadir karena memang malam tahun baru kemarin mungkin ada yang tidak tidur ya, lelehan malam ya, mungkin pagi hari ini ada kecapean, tidak jadi apa, tapi yang penting mungkin mereka bisa melihat di live streaming pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, di momen-momen tahun baru memang ada banyak rasa sukacita yang luar biasa karena menyambut tahun baru, harapan yang baru, ya semangat yang baru. Amin. Ya, kemarin Natal tanggal 25 itu adalah Natal yang sukacita ya, dirayakan walaupun sederhana, tetapi kehadiran Tuhan itu ada di dalam hati kita, kita sambut dengan sukacita. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah kesukaan besar. Ya, masih sekitar Natal, Bapak Ibu. Tema pada pagi hari ini kesukaan besar. Apa sih kesukaan besar itu? Adalah berita yang dibawa para malaikat kepada para gembala. Kalau kemarin Ibu Misia menyampaikan firman Tuhan tentang orang Majus dari timur, ya, dia mempelajari ilmu perbintangan, ya, sehingga tepat pada atas bayi, yaitu bintangnya itu, dan para Majus mengikutinya sampai ketemu di kandang itu, sehingga bayi Yesus bisa ditemukan di sana oleh para Majus. Nah, para Majus ini orang-orang yang pintar perbintangan, sehingga dengan pelajari perbintangan itu bisa ketemu Tuhan Yesus, bayi yang lahir pada waktu itu. Dan tidak membawa tangan kosong saja, tetapi membawa emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah persembahan dari orang Majus. Emas, kemenyan, dan mur itu mahal nilainya, karena orang Majus berpikiran bahwa raja di atas segala raja hadir di palungan dan dia menyaksikannya, sehingga persembahannya luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, pada hari ini yang terpenting bukan karena emas dan kemenyan dan mur, tetapi yang penting adalah hadirnya persembahan tubuh kita yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Bapa. Amin. Itu yang terpenting. Karena apapun yang kita miliki, nilainya tinggi kayak apapun, kita persembahkan Tuhan, oke. Tetapi Tuhan melihat hati. Ketika hati Bapak Ibu memberikan persembahan pada Tuhan, tapi hatinya masih ada kekhawatiran,
ada kurang ikhlas dan kurang seret, maka Tuhan tidak berkenan. Tetapi Tuhan berkenan ketika persembahan hidup kita, pribadi kita, melayani Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan 100%, maka itu saudara Tuhan yang berkenan dia hidup atas kalian. Itu yang terpenting, amin. Memang pada zaman itu orang Majus orang kaya-kaya yang mempersembahkan emas dan kemenyan itu hal yang biasa. Tetapi bagi orang yang seperti kita itu hal yang sangat mahal harganya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, pada pagi hari ini tema kesukaan besar. Kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Kita akan baca di sana. Kalau kemarin Ibu Pendeta Misia menyampaikan orang Majus, tetapi pada hari ini adalah Tuhan menyampaikan berita itu lewat para gembala, ya. Sudah ketemu? Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Saya akan membaca ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Oh ya yang genap. Maaf Pak Titik. Terima kasih koreksinya. Saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih Tuhan, kenapa sih Tuhan memberitakan atau memberitahu kelahiran Yesus itu lewat gembala? Ya, ini pertanyaan ya. Karena di situ dikatakan di daerah itu adalah daerah di mana padang belantara, artinya ada padang rumput, ada banyak domba-domba dan para gembala-gembala di situ. Ya, dikatakan
di dalam ayat yang tadi 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya. Jadi para gembala pada waktu itu siang dan malam menjaga para dombanya. Tidak seperti di sini hanya siang saja, tetapi pada waktu itu siang dan malam para gembala itu bekerja menjaga para dombanya. Ya. Kenapa sih Tuhan kok memilih pemberitaan kelahiran Yesus lewat para gembala? Ya. Jadi gembala, kita harus mengerti dulu arti gembala itu apa. Ya. Gembala, saudara, adalah seorang yang mengurus ternak, terutama peternakan menurut jenis binatang yang diurus. Ya, misalkan contoh saja gembala sapi, jadi dia mengurus para sapi-sapi, ya. Tidak pada yang lain, kan? Khusus dia mengurus sapi. Ya. Gembala domba, ya. Kawanan domba, dia adalah mengurus secara khusus domba yang ada di situ. Nah, gembala itu dia harus fokus, tidak sampingan. Dia harus fokus mengurus ternaknya dengan baik dan bisa berhasil. Ya, bagaimana ternak ini makannya, ya minumnya, kemudian perlu gizi apa, kemudian perlu dia harus bergerak kemana. Ya, tidak hanya di tempat satu saja, tapi tempat yang lain. Kemudian bagaimana kesehatan ternak itu supaya nanti bisa berkembang biak, ya, supaya ternaknya nyaman. Dia harus fokus untuk memelihara ternaknya. Nah, seorang gembala itu punya sikap rendah hati, ya, tidak sombong. Sekarang saya bertanya, disombongkan apa sih? Tidak ada, kan? Hanya ternaknya saja. Tidak ada dia punya mall, tidak ada dia punya hotel, tidak punya dia mobil. Yang disombongkan apa sih? Tidak ada. Dia hanya khusus memelihara ternaknya. Nah, kalau ternaknya bisa berhasil dan banyak, itu kebanggaannya. Dan gemuk-gemuk, sehat dan subur. Dagingnya banyak kalau disembelih. Ini adalah kebanggaan para gembala. Gembala itu punya sikap rendah hati. Saya ini menernak kucing. Ya harus sabar memang kucingnya seperti itu. Nah, kucingnya pengen bergaul dengan kita waktu kita makan, dia datang. Nah, kalau gembalanya itu tidak rendah hati, ya mesti dia main kasar juga, kan. Oleh sebab itu perlu kerendahan hati, ya. Diambillah kucingnya, dipeluk. Ayo kamu di sini. Nah, seperti sekarang kucingnya dikunci di kamar mandi. Ngaung-ngaung, udah tahu. Ya, saudara harus punya sikap rendah hati. Mungkin punya anjing, telaten lah. Ya, pelihara anjing supaya anjingnya itu bisa bermanfaat, tidak mengganggu orang. Ya, seorang gembala itu memang pekerjaannya khusus. Maka Tuhan memilih para gembala untuk memberitakan, untuk menyampaikan kepada yang lain kabar keselamatan. Kesukaan besar itu artinya keselamatan. Yesus hadir dia di dalam dunia ini untuk memberikan kepada kita keselamatan, menjamin hidup Bapak Ibu kembali kepada surga. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur punya gembala agung, Tuhan Yesus. Amin. Dia rela nyawanya untuk itu. Dan jika kita juga bersyukur punya Bapak Ibu gembala di tempat ini yang memelihara kita sekalian. Ya, oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita harus mengerti dulu makna gembala itu sendiri. Kita sudah tahu, ya, gembala itu adalah seorang yang mengurus ternak, terutama peternakan menurut jenis binatang yang diurus. Kemudian
dalam bidang kerohanian atau kekristenan atau keagamaan. Apa sih fungsi daripada gembala itu? Ya. Gembala adalah pribadi yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu mempercayakan seseorang untuk memimpin jemaatnya. Nah, ini tidak sembarang orang dan tidak sembarang Tuhan pilih. Oleh sebab itu seorang gembala itu harus totalitas di dalam penggembalaannya atau memimpin di dalam jemaatnya. Ya, tidak boleh disambi-sambi. Kalau jemaatnya para gembala itu fokus kepada pemeliharaan jemaat, maka jemaatnya akan bertumbuh dan menjadi dewasa dan gereja menjadi besar. Ini penting karena gembala itu harus fokus. Yang dipercayakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk mendidik, membimbing, mengajar, dan membawa jemaat kepada pengenalan firman Tuhan. Jadi sekali lagi gembala itu mengajar, mendidik, membimbing, mengajar, dan membawa jemaat kepada pengenalan firman Tuhan yang menuju pada suatu tujuan, yaitu kepada Bapa di surga. Ini tugas daripada gembala umat atau gembala sidang. Ya, jadi sangat berat memang, tidak mudah, berat. Ini tanggung jawab rohani. Kalau jemaatnya ada yang bandel, ada yang keras kepala, gembalanya, ini pergumulan. Ya, pergumulan dan gembalanya harus telaten mengunjungi. Amin. Telaten besuk, saudara. Saudara, gembala yang telaten besuk itu, berkatnya luar biasa. Tetapi kalau gembala membiarkan dombanya, wis sakarepmu dhewe, wis teko ora teko ya terserah, membuat butuh ora, lain, saudara. Ini gembala kurang dipercaya oleh Tuhan. Tapi gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya, bahkan dia sakit dalam tubuhnya, melihat jemaat juga sakit, dia datang dan mendoakan. Amin. Ini gembala yang baik. Dia tidak mementingkan dirinya, dia mementingkan jemaatnya atau dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, para gembala ini sampai sekarang disebut atau dianugerahkan kepada Bapak Ibu Pendeta yang punya jemaat, sehingga sebutan itu disebut Bapak dan Ibu Gembala. Kalau sudah disebut dengan Bapak dan Ibu Gembala, seperti tadi dikatakan bahwa tugas gembala mengurus domba dan ternaknya itu harus fokus, tidak disambi sana sini. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka jemaat itu akan diopen. Apa artinya open gitu ya? Akan terpelihara baik jasmani maupun rohani. Ya, oleh sebab itu tidak mudah sebagai seorang gembala, tetapi itu pasti Tuhan jamin pekerjaannya masuk dalam kerajaan surga. Mungkin salah satu nanti dalam putra putri Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan untuk sekolah teologi, mungkin untuk menjadi pelayan Tuhan, penggembala. Saya tidak tahu, tetapi yang tahu Tuhan Yesus memproses di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mungkin dari sidang jemaat di sini nanti ada generasi penerus yang sekolah teologi dan menjadi gembala sidang. Tugasnya yang seperti ini, ya, mendidik, membimbing, ya, mendidik, Anda dididik, ya, supaya benar, ya, dididik, diajar, supaya ngerti. Tadinya tidak ngerti, menjadi ngerti. Yang tadinya tidak rajin, menjadi rajin. Yang tadinya suka begini, menjadi begini yang baik. Itu dididik, membimbing. Anak ini arahnya kemana? Diarahkan. Nek salah, dinasihati. Jangan dibiarkan saja. Ya, jangan dibiarkan.
Punya domba itu harus diopeni, saudara. Punya jemaat itu harus dibimbing, diarahkan kemana, tidak dibiarkan. Oleh sebab itu tugas yang sangat berat, mengajar tadi sudah, membawa jemaat kepada pengenalan firman Tuhan. Jadi mengajak jemaat untuk belajar PA, belajar pendalaman Alkitab, seperti kebaktian yang ada. Itu mengawal jemaat menjadi mengerti dewasa di dalam firman Tuhan. Lalu kalau jemaat GKN di luar sana, tadi khotbahnya apa? Pulang, lupa. Nah ini saudara, ini tidak mengenal atau mendidik kepada jemaat kepada benar firman Tuhan. Ya. Atau tadi gimana khotbahnya? Ya Bapak itu harus bisa menjawab. Artinya Bapak itu fokus dalam firman Tuhan. Amin. Jadi jadilah jemaat yang dewasa supaya mengerti rencana Tuhan, firman Tuhan. Jadi tugas daripada Bapak Ibu Gembala di sini adalah supaya jemaat bertumbuh ke arah Dia, Tuhan, bukan pada yang lain, ke arah Dia secara sempurna. Kisah Para Rasul pasal 4, Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16, coba kita lihat. Coba tayangkan LCD Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Kalau sudah temu Pak Titik, tolong bacakan suara keras, suara khasnya lama tidak dengar. Oh, sama Pak. 4 ayat 11 sampai 16 firman Tuhan. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Itu Bapak Ibu jelas sekali bahwa tugas para hamba Tuhan atau gembala itu mengarah kepada tujuannya ke Dia, supaya dikatakan tadi di dalam, sehingga kita bukan lagi anak-anak ya, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh pemain palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus adalah kepala. Jadi mengajak kepada kita ke kepala, ke Kristus. Itu saudara ya, luar biasa. Kemudian seorang gembala harus selalu berada, apa tugas gembala ya? Seorang gembala harus selalu berada bersama-sama dengan domba-dombanya. Jadi, saudara, orang enek senenge wong angon iki ditinggal, saudara. Wis wedhus dimakan dhewe, kok enek sing ada singa yang mau menerkam, orang enek sing ngangon iki ndak ada. Jadi yang benar adalah gembala itu bersama dengan dombanya, melindungi, mengayomi gitu ya, supaya para singa atau serigala mau menerkam itu
para gembala yang maju melawan dan membentengi dengan tongkat atau dengan apa. Jadi hidupnya para gembala itu bersama-sama dengan domba. Demikian juga para hamba Tuhan, para pendeta, para pemimpin gereja, hidupnya itu sedampingan dengan jemaat. Amin. Tidak ada jemaatnya sendiri, terus gembala sidangnya sendiri. Nah, gimana dalam persekutuan? Kan tidak bisa. Dalam persekutuan itu harus ada gembala dan jemaat. Nah, tugas daripada gembala sidang atau gembala yang Tuhan tunjuk dan percayakan adalah memelihara jemaatnya. Bukan berarti memelihara ekonominya, bukan, tetapi memelihara rohaninya supaya semakin apa tadi? Dewasa kepada Tuhan, mengerti akan rencana Tuhan. Itu. Jadi Bapak Ibu, tugas daripada gembala adalah bersama. Keberadaan gembala itu bersama dengan para domba dan memberikan satu pengayoman atau satu didikan, perlindungan kepada dombanya atau jemaatnya. Ya, kalau jemaatnya ada masalah, ya pasti dia mengadu kepada gembala. Gembala memberikan solusi dan memberikan jalan keluar. Begitu. Amin. Jadi paham ya Bapak Ibu ya, gembala itu apa, kemudian arti gembala itu apa, kemudian gembala itu tugasnya apa, kemudian gembala itu maksud gembala, ada gembala itu apa. Itu sudah jelas. Seorang gembala harus selalu berada bersama-sama dengan dombanya. Ya, sebab tugas gembala menjaga, memelihara, melindungi keamanan para ternak itu. Ya. Begitupun seorang gembala jemaat diharapkan harus selalu berada di tengah-tengah kehidupan jemaatnya. Itu ya. Tadi sudah sampaikan. Kemudian apa ciri-ciri gembala yang baik? Ya. Bapak Ibu, seorang gembala yang baik harus memiliki kerendahan hati, tadi sudah saya sampaikan, dan melakukan semuanya dengan hati yang tulus. Ya, memiliki kerendahan hati dan melakukan kegiatannya, tugasnya itu dengan tulus. Bapak Ibu sudah bisa membedakan dengan tulus dan tidak. Ya, jadi dengan sungguh-sungguh sampai selesai. Ya, misalkan yang sering kita lakukan di sini adalah pemakaman. Ya, Bapak Ibu, walaupun itu bukan jemaat sini, jemaat orang lain, tapi orang lain tidak mau memakamkan, kemudian keluarganya minta tolong Bapak Ibu gembala di tempat ini. Bapak Ibu gembala di tempat ini harus melakukan dengan tulus. Walaupun itu dulu bukan jemaat di sini. Pandanglah Yesus, gitu ya. Ini kemarin kan pernah terjadi, ya Bapak Ibu gembala sini memakamkan yang bukan jemaat ini, tapi dia minta untuk dimakamkan di gereja kita, atau pemberkatan nikah, ya yang ini bukan gereja kita, tapi pemberkatan tempat ini, ya semua dilakukan dengan tulus. Ini penting, karena ini adalah tugas daripada gembala. Melakukannya dengan kerendahan hati dan tulus. Bapak Ibu, bukan hanya para gembala, Bapak Ibu dan saudara dan saya adalah gembala rumah tangga. Amin. Di dalam melakukan tugas dalam rumah tangga kita harus dilakukan dengan tulus, kerendahan hati, sabar, penuh kasih. Maka itu ada terjadi rahmat ilahi, kuasa roh Tuhan akan turun. Sehingga apa yang terjadi? Anugerah Tuhan yang terjadi adalah kebaikan, kemuliaan, sehingga kasih Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Gembala tidak akan meninggalkan domba-dombanya berjalan sendirian. Ya, sama seperti Yesus yang selalu menyertai kita, menolong kita,
dan menghibur kita. Jadi seorang gembala itu ibaratnya seperti Tuhan, wakilnya Tuhan, gitu ya, dalam kehidupan kita. Dia tidak meninggalkan jemaatnya, selalu ada bersama. Itu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, seperti kabar sukacita yang sudah malaikat beritakan, sampaikan pada gembala, maka gembala itu bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan karena dia menerima kabar itu dari malaikat. Tidak ada saudara kelahiran Tuhan Yesus selain Tuhan Yesus itu seperti kelahiran Yesus. Kemarin saya diberitahu teman saya, ponakan saya ya, manggil saya di Pelausan, beritakan bahwa sedang melahirkan bayinya panjang 50 cm, berat 32. Yang tahu kan keluarga saja, toh? Amin. Karena beritahu hanya keluarga saja. Tetapi Yesus bukan seperti itu. Tuhan Yesus itu bayi yang luar biasa. Semua diberitahu oleh malaikat surga dari Bapa itu sebelum masuk ke rahimnya Maria sudah diberitahu. Ya, kemudian Maria, jadilah menurut kehendakmu, kata Maria. Yang menurut. Kemudian dalam pemberitahuannya itu lewat malaikat-malaikat. Bayangkan saudara, tidak ada bayi seperti Yesus. Dia diberitahukan lewat malaikat itu saja. Para gembala diberitahu, orang Majus diberitahu, Maria diberitahu, Yusuf diberitahu bahwa Yusuf mau menceraikannya diam-diam, tapi tidak jadi. Ya, Herodes mau membunuh, mau menghalangi dan sebagainya. Tidak ada bayi seperti Yesus. Lahirnya saja saudara, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bayi yang lain di rumah sakit, di klinik, di bidan. Betul? Amin. Bayi yang lain itu ya. Tapi bayi Yesus di mana? Di kandang yang indah. Loh, rendah loh saudara. Bau campur dengan aroma yang dahsyat. Yang tadi Pak Titik. Aromanya adalah Tuhan. Itu Tuhan. Itu semua sedikit bau. Tapi itulah rencananya luar biasa. Tidak ada saudara kelahiran seperti itu. Bahkan orang lain sampai sekarang menyambutnya dengan sebutan Natal. Amin. Di dunia, seluruh dunia menyambut Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Ya, bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang tidak percaya sebenarnya mereka ingin menyambut, saudara. Saudara ingin menyambut, ya. Tapi mereka silakan tidak percaya. Tapi benar kalau mereka dijamah oleh Tuhan akan menyambut Natal dalam hidupnya. Amin. Dia akan menyambut Natal kalau dia sudah percaya. Ya. Ada pembicaraan dengan Pak Kiai dan Pak Pendeta. Pada waktu itu pembicaraan begini, Pak Pendeta, kalau mau tahun baru Bapak kemana saja? Ada acara apa? Oh, kami tidak ada acara apa-apa. Kami bersyukur bahwa acara tahun baru itu dirayakan oleh umat Muslim. Saya bersyukur kepada umat Muslim yang mau merayakan tahun baru kami. Tahun baru ini kan tahun baru Masehi. Amin. Tahun baru Masehi, tahun barunya anak-anak Tuhan. Setelah Yesus lahir itu dan Yesus mati dan sebagainya, itu dihitung dari awal itu. Lahir Yesus lahir. Itu tahun Masehi, tahun 2022 seperti ini. Nah, Pak Kiai tanya, Pak Pendeta kegiatannya apa di tahun ini? Oh, kami tidak ada kegiatan apa-apa. Kami tetap di rumah saja. Saya bersyukur pada umat Muslim yang merayakan di luar sana, di jalan raya, keluar jalan dan sebagainya.
dengan kembang api, dengan berbagai macam perayaannya. Kami bersyukur itu merayakan tahun baru kami. Oh gitu ya Pak Pendeta. Lalu enggak jalan-jalan di jalan gitu Pak yang Pak Kiai itu bertanya, apa enggak jalan-jalan di luar, di jalan-jalan merayakan hari raya tahun baru? Oh enggak, kami di rumah saja. Kemudian tanya, lalu Bapak Yai gimana? Ya kami jalan seperti itu. Teman-teman kami juga merayakan di sana, besar, ramai sekali gitu. Intinya itu Bapak Pendeta itu bersyukur bahwa tahun baru itu dirayakan umat Muslim seluruh dunia. Amin. Kemudian Bapak Pendeta pesan terakhir, mbok ojo ninggalan wae, jangan di jalan-jalan. Ya sekali-kali tahun baru itu di masjid, doa zikir bersama-sama, sama dengan kami di gereja berdoa. Oh gitu ya Pak, baru tahu saudara. Jadi kalau alangkah indahnya kalau tahun baru itu dirayakan di masjid, zikir, berdoa bersama. Kami juga di gereja demikian. Oh, gitu. Akhirnya terputus pembicaraannya. Bapak Ibu, intinya kita ini bersyukur bahwa saudara kita umat Muslim merayakan tahun baru kita. Amin. Kan tahun baru kita itu masih. Nah, apalagi kita yang punya tahun baru, kita rayakan dengan berdoa. Berdoa dan berdoa supaya di tahun ke depan kita punya harapan luar biasa. Ya. Amin Bapak Ibu. Saudara, gembala ini adalah pilihan daripada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa isi hati para gembala itu. Ya. Kita lihat di sana. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Lampin itu kain yang halus, ya. Dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Sejumlah besar, tidak kecil. Sudah bisa bayangkan. Setelah malaikat yang satu memberitahu pada gembala-gembala, ada para malaikat yang lain sejumlah bala besar, sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah bala tentara surga memuji bayi itu. Ya, memuji, bersukacita, kemuliaan bagi Allah di tempat mati dan damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya. Maka benar saudara, Natal ini penuh damai sejahtera karena para tentara surga sudah mengatakan demikian, bahwa Natal itu tidak ada kerusuhan, tidak ada demo, Natal itu tidak ada bentrokan, tapi Natal itu penuh damai sejahtera. Amin. Karena sudah Tuhan berikan bala tentara surga dengan pujian dan kemuliaannya. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang bawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Walaupun hati kita itu sekarang sedang tidak karuan, tapi hadirkan Yesus dalam hatimu supaya ada damai sejahtera. Mungkin saudara sakit hati, hadirkan dalam hidupmu Yesus supaya sakit hati itu disembuhkan oleh Tuhan. Rasa kecewa, mungkin sakit tetangga, sakit teman, hadirkan dalam hidupmu Yesus untuk mengobati hatimu rasa kecewa. Natal hadir dalam dunia yang berkecamuk dan tidak pasti. Natal membawa damai
ingin menyelamatkan dunia kepada Yesus. Kadang dunia menolak, saudara. Tapi Yesus tetap tugasnya sebagai penyelamat, tetap terus memberitakan, terus ada Natal, terus ada Natal, terus ada sukacita, damai di bumi dan di surga. Ini karena bala tentara tadi, ya, cuma bala tentara pesan muji kemuliaan bagi Allah di tempatnya mati, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Respon daripada gembala itu sangat cepat. Mari kita pergi, kita melihat apa yang terjadi di Bethlehem, seperti yang Tuhan katakan. Jadi saudara, kalau ada berita Natal harus ada respon. Ada respon positif. Natal itu harus kita responi seperti gembala tadi. Kita lihat apa yang terjadi di Bethlehem. Ya. Akhirnya saudara, dia pergi, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Artinya dia harus memberitakan. Setelah melihat, dia memberitakan. Setelah melihat, dia ada sukacita dan memuji Tuhan. Ini karena roh Tuhan yang bekerja. Ya, dia mendengarkan dia semua orang yang mendengarkan itu heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Heran, saudara. Orang-orang itu, apa yang dikatakan gembala-gembala itu? Kok heran ya? Karena ada roh Tuhan, ada gerakan daripada Tuhan. Maka judul tema firman Tuhan di nasional itu adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jadi Natal yang di sini itu menggerakkan persaudaraan sesama umat. Seperti para gembala tadi, diberitahukan, disampaikan. Nah, itu akan menggerakkan orang yang mendengarkan ini menjadi heran. Amin. Sudah tahu harus maksudnya. Saya percaya Bapak Ibu digerakkan hati Tuhan, digerakkan Roh Kudus untuk datang dan beribadah. Melalui ibadah pada pagi hari, saya percaya Bapak itu akan menggerakkan, akan menjadi gembala-gembala, akan menjadi pemberita-pemberita kepada saudara-saudara kita yang lain. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Jadi ada sukacita memuji dan memuliakan para gembala itu. Tidak diam diri, tidak diam lalu lihat pulang diam, tidak, tetapi dia memuji. Saya tidak tahu apa yang dipujikan, yang jelas adalah memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan dengan pujian roh sukacita. Inilah respon para gembala pada waktu itu, sehingga tema itu muncul cinta kasih Tuhan, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan gembala-gembala ini yang menggerak karena ada cinta kasih, ada roh Tuhan yang ingin ia buktikan lewat bayi Yesus yang sedang ada di palu. Saudara dan saya, mari kita seperti para gembala itu. Ada respon, ada mau beritakan, menyampaikan, mau semangat yang baru. Gembala ini ada semangat yang baru. Amin. Mari di tahun 2022 kita semuanya semangat yang baru. Ya amin ya. Pak Ali, Pak Eka, terima kasih, semangat yang baru. Saya pikir di Malang itu apakah ibadah juga di sana? Ternyata ibadah di GKJW. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Sehingga sampai di sini juga ibadah, tidak menyia-nyiakan waktu untuk beribadah. Kemudian Bapak Surya dan Bapak-bapak yang lain. Terima kasih Mas Nanang,
Tuhan akan memberikan panjenengan usaha panjenengan. Jadi usaha kopi enggak? Belum ya. Doa ya, minta hikmat Tuhan. Usaha apa Tuhan yang cocok, Tuhan akan sertai, Tuhan akan memberkati. Ya. Saya percaya jemaat Tuhan di sini semuanya sempurna diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan ini bukan finansial saja, tetapi berkat kesehatan, kekuatan, iman yang luar biasa untuk beribadah kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, saudara, dan minggu ini Tuhan akan berkati Bapak Ibu Saudara. Kami mohon untuk Pak Haryono maju ke depan untuk berdoa buat firman Tuhan. Mari Bapak. Mari kita bersama sujud di hadapan Tuhan untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapa yang sungguh luar biasa kasih kepada kita semua. Bapa yang sungguh luar biasa, Bapa yang sangat mengasihi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, dalam kesekutuan Roh Kudus yang selalu memeliharakan kami anak-anak-Mu untuk selalu memandang Engkau Tuhan, karena Engkau Maha Pemberkat, Maha Penolong. Pada pagi ini Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Tuhan menggerakkan hati kami demi mendengar kebenaran firman-Mu yang menggugah bahwa kami yang mengalami banyak kelemahan ya Tuhan, sehingga kami lupa bahwa kami ini semua adalah gembala-gembala kecil, dan Engkau Tuhan Gembala Agung kami yang selalu menuntun dan membimbing kami, mengingatkan kami di dalam kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami sehingga kami memandang Engkau saja di dalam kami melayani-Mu Tuhan. Kami boleh sebagai gembala-gembala kecil menggembalakan keluarga kami, menuntun, membimbing, mengarahkan, dan mengingatkan bila menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Walaupun kelihatan mudah Tuhan, kami merasakan berat. Kami tidak mampu sendiri Tuhan, tapi Engkau Tuhan Gembala Agung kami yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melayani-Mu Tuhan, supaya anak-anak cucu kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk ini kami bersyukur Tuhan, selalu menyertai Tuhan. Di setiap saatnya Engkau Tuhan hadir Tuhan, hadir memimpin dan membimbing kami, untuk kami membimbing dan menuntun anak cucu kami, juga di mana kami berada. Di sekitar kami, boleh kami berbincang-bincang kabar baik tentang Tuhan Yesus, tentang kehidupan di dalam kasih Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan, bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai roh kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dalam berbincang-bincang boleh memakai kebenaran firman-Mu, memakai hikmat yang daripada-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi anak cucu dan saudara kami yang lain. Karena Engkau telah memerintahkan kami Tuhan, supaya kami boleh menyampaikan kabar Injil ini dari rumah, tetangga, dan dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh luar biasa Tuhan, memakai pasukan dan hamba-Mu yang setia, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, kami semua yang mendengarkan,
menerima berkat kebenaran firman-Mu ini dan boleh menjadi dampak yang luar biasa di rumah kami masing-masing dan sekitar rumah kami masing-masing dan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk ini Tuhan, mohon urapan kuasa kasih-Mu yang besar selalu menyertai Pak Sugeng, selalu bersama Pak Sugeng Tuhan di dalam segala pelayanannya Tuhan, memakai hikmat yang dikuasai sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu luar biasa sehingga kami pulang dari sini Tuhan tidak membawa hati yang hampa, tapi boleh membawa hati menerima pelayanan yang dari Tuhan untuk kami melayani Tuhan. Kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi kami, dan boleh kami mengasihi bersama kami, anak cucu dan saudara-saudara kami yang lain, sehingga kami boleh dipakai oleh Tuhan, oleh kasih Kristus, yaitu menggerakkan persaudaraan, sehingga kami boleh akrab, boleh kami merasakan kehidupan bersama di dalam persaudaraan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak. Haleluya, terima kasih. Amin. Kita akan puji sebentar ya, saya minta pujian pada sering tak tidak membuat aku kaget begini. Kami mohon untuk Bapak Ibu kami berdiri. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Bapa, saat pada pagi hari ini
Kami memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau yang sudah memampukan kami Tuhan, dengan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami Tuhan. Berkat Tuhan selalu mengalir dan tidak pernah berhenti mengalir Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan bagi Engkau. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, ataupun mereka yang belum bisa memberikan persembahan bagi Engkau Bapa. Engkau akan menggantikan berkali berlipat kali gandakan segala berkat-Mu Tuhan. Engkau akan mencukupkan, memberkati setiap keperluan kami Yesus. Sucikan, kuduskan persembahan kami ini Yesus Tuhan, sebagai hidup yang hari firman Engkau Bapa. Tuhan akan memberkati persembahan kami ini sehingga kami bisa pakai Tuhan untuk pelebaran kerajaan Kau tempat ini Bapa, untuk biaya operasional gereja kami Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan tanpa terkecuali Bapa. Saat ini juga kami teringat dengan Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini lemah tubuh, mereka yang terbaring lemah tempat tidur Tuhan, mereka yang terbaring karena sakit penyakitnya Bapa. Kau akan pulihkan, Kau akan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan akan terjadi Tuhan saat ini juga Bapa. Dengan benar-benar Tuhan mereka sembuh oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang saat ini mereka lemah iman Tuhan kuatkan Bapa. Yang saat ini mereka bepergian Tuhan, Kau alawat Tuhan mereka, sampai mereka Tuhan pulang ke rumah mereka masing-masing dengan badan selamat Tuhan. Aman Tuhan bersama Engkau Yesus Tuhan. Mereka yang saat ini Tuhan di mana mereka berada, Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Tuhan selalu mengawasi mereka di mana mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan persembahan bagi Engkau. Haleluya. Amin. Sambil kantong belajar jalankan, kita akan pujikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Diberkatilah semuanya yang mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan pun akan memberkati kita berlimpah-limpah atas apapun juga permintaan kita, kebutuhan kita, semua yang tercukupi bersama Tuhan Yesus Allah kita.
Mari saudara, kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Terpuji namamu ya Tuhan, kekal selamanya. Damai sejahtera di bumi seperti di surga. Kekuatanku hanya kepadamu ya Tuhan, karena padamulah kami berserah dan bersandar. Tuhan, Engkaulah Allah yang baik, yang setia, selalu menyertai dan melindungi kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Bila kuasa daripada Roh Kudus, penyertaan kuasa-Mu ya Tuhan, menyertai sidang jemaat-Mu yang saat ini akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan berkati dengan berkat yang luar biasa. Demikian juga jemaat yang ada di rumah, Tuhan berkati juga. Berkat kesehatan, kekuatan ekonomi, serta pemeliharaan Tuhan, sehingga jemaat-Mu tidak kekurangan, bahkan berkecukupan, bahkan berkelebihan. Kami berdoa buat teman-teman kami, sahabat kami, jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Bambang yang stroke, Tuhan akan pulihkan, kembalikan. Kami berdoa untuk keluarga Mbak Nina, Mas Nathan yang kemarin sakit, Tuhan kesembuhkan dan pulihkan ya Tuhan, sehingga anakmu kembali kepada Tuhan. Kami berdoa Pak Yono yang hidup dalam sendirian, Tuhan berkati, lindungi, jaga. Tuhan, kami berdoa kepada seluruh sidang jemaat yang sakit, yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan akan pulihkan, Tuhan jagai dan lindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkat perlindungan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Mudah-mudahan saya akan menyampaikan perkataan Jumatnya. Mewakili Bapak. Hari Minggu tanggal 9 Januari, pelayan Tuhan, biarnya Bapak Surya, singernya Saudara Intan dan Saudara Grace, keyboardnya Bapak Stefanus, ritumnya Bapak Risa, bassnya Bapak Didi, drumnya Bapak Riko. Mungkin yang hari Selasa kita akan doa puasa, langsung dipimpin Bapak. PA nanti tunggu ya, nanti di grup pasti ada. Jadi hanya saya sampaikan pelayan Tuhan di hari Minggu tanggal 9 Januari. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih atas